Di segmen 2 ini kita akan ngobrol secara personal ya, dari Gak seneng aku cok personal ini. Ngomongin tentang Kayak iso di skip aja. Wih, ini potensinya di sini, Mbak. Ini kalau dilihat grafis ini orang nontonnya udah langsung di sini aja itu. Nanti kan ada tuh analitik dari YouTube ini di sini. Iya. Menurut Anda, Menurut apa? keluarga ideal itu yang seperti apa? Ada apa dengan keluarga ideal? Nggak tahu kan ada. Semua keluarga itu ideal, nggak ada yang tidak ideal. Kalau kata Bapak Presiden kan 2 anak, satu suami dan 2 istri kan, benar? Presiden sana, Presiden di mana itu? Tawangmangu. Oh. Tawangmangu Pasar Malang. Kalau ngomong keluarga ideal itu ya semua keluarga ideal. Ada suami istri yang nggak punya anak. Ada suami istri yang anaknya kebanyakan. Ya. Ada suami nggak punya istri tapi punya anak. Ada ibu hidup punya anak, nggak punya suami. Ya. Sebenarnya kalau ngomong mau berkaca dengan keluarga ideal ya semua ideal. Tinggal bagaimana kita melihat dengan kita mau, kalau kita bilang ideal nanti nggak akan nemu ideal, ngerti toh? Iya. Karena konsep ideal itu kayak konsep Disney ya. Dimana kita melihat selalu happy ending dengan gaya mereka sendiri, padahal nggak bisa diterapkan pada dunia kita. Nah iyalah, buat apa? Kamu mikir keluarga ideal dong. Terus kayak ideal sampai kiamat gitu aja. Tapi membatasi kadang ya, dengan statement keluarga ideal kayak ngono membatasi orang-orang yang sudah berkeluarga menganggap bahwa oh keluarga ideal itu kayak ngene lho kudune ngono kan. Ya karena dia terlalu banyak berkaca dengan hal-hal yang belum tentu. Saya ini logikanya gini. Tadi kan bener kayak Disney atau cerita indah-indah gitu kan. Kita terlalu banyak dicekoki dengan cerita-cerita romantis, happy ending gitu ya. Terlalu banyak akhirnya kita punya pandangan kiblatnya kita, oh keluarga ideal itu kudu sing happy ending dengan punya anak. Kasihan yang tiap hari ngencok tapi nggak punya anak, ini ngerti kan? Betul. Lu paham nggak? Betul, pejuang 2 kali. Sekarang kita pejuang, wah istimewa. Kita undang Miss Rosi aja di sini pejuang 2 kali. Jadi mungkin Tuhan, kita kan nggak pernah tahu toh Tuhan itu membawa pesannya itu apa buat kamu. Bisa jadi ngomong Tuhan mana gisoro. Jadi kadang ada orang yang mungkin suami istri ternyata Tuhan bilang, lu memang kamu nggak tak kasih anak di hidupmu, misalnya gitu. Karena aku tahu kamu mungkin dengan hidup berdua aja ya sudah saling membahagiakan satu dengan yang lain gitu loh. Itu sudah lebih dari cukup katanya Tuhan. Atau ada Tuhan mungkin sampai hari ini kayak aku nggak dikasih suami-suami, nggak dikasih laki-laki, mungkin Tuhan bilang sudah cukup hidupmu. Loh, fokus gedekno anakmu. Fokus dengan hidupmu, fokus dengan anakmu, fokus dengan karirmu, fokus dengan menjadi saluran berkat orang-orang di sekitarmu. Jangan fokus cari laki-laki, jangan fokus cari suami, sampai di situ. Kalau kamu sendiri sebagai single mom, Cip, berat nggak menjalaninya? Terus aku mbak kongkon kudu ngomong, ya apa? Kon kepingin sing versi apa? Aku pengen tahu. Berat banget ya. Enggak, aku bahagia. Kalau aku ngomong aku bahagia bullshit. Tapi nih aku ngomong berat. Berat tuh anjing. Enggak, kono tisu kayak apa? Kau tidak butuh tisu lah, Fet. Jadi, biar kelihatan dramatis gitu. Jadi ada karakter suami istri ya, misalkan nih punya anak. Ini kalau kita berkaca ya, kelihatannya di pokoknya itu tuh petok. Kono isine iki opo sing kate di ngene. Ada suami istri yang punya anak, kelihatannya yang kita lihat mungkin bahagia, hidupnya baik-baik aja. Ya, betul? Betul. Ya. Betul. Tapi sudah pernah tanya sama Tuhan nggak? Ada yang pernah diambil dari dalam hidupnya? Banyak. Ada yang, kita kan nggak tahu makanya. Jadi kalau kamu lihat istilah dari zaman nenek moyangku pelakor sampai sekarang, maksudnya pelaut. Kalau bilang rumput tetangga lebih hijau itu sudah paling benar gitu. Kita kan nggak tahu rumput tetangga lebih hijau. Hijau itu hijau beneran apa rumput palsu? Tapi ini sing disirami gitu loh. Ketika menjadi seorang single mom itu kan, katakanlah aku sendiri ada istri, ada suami, ada anak gitu kan. Perannya kan tahu nih. Kita saling berbagi, betul. Bojomu ngurus anak, kon kerja, Mas yo kon nang panti pijet, boleh LC ya kan. Tetap belok panti pijet pada sehat. Iya. Ternyata LC nya dilanjut. Apa gitu. Lu kan LC enggak apa-apa menemani kok. LC itu apa ya?
Di karaoke. Kan? Ladies companion. Ladies companion. Artinya perempuan ini menemani aja. Betul. Sama kayak aku mau sebut Elsie saiki kan tak temeni. Iya. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lah iya. Ladies companion. Ladies companion. Oke. Apa? Nah, tapi apa caranya untuk membagi waktunya? Kamu kerja, kamu ngurus anak. Jangan bilang dengan ada suster. Loh, ya kita bukan suster sih, lebih tepatnya mungkin Mbak Rewang di rumah yang memang serabutan. Maksudnya memang aku butuh itu. Jadi dia selain memang karena aku sering kayak pergi anakku kan nggak mungkin dia tela-telu nang omah. Ya gak apa-apa sini anakku tela-telu nang omah. Cuma aku anakku gendeng ngono kan tela-telu nang omah ngomong sendiri ngono kan. Teman khayalan gitu ya karena dia enggak punya saudara di rumah. Jadi kan kenapa tak hadirkan ada Mbak Rewang biar ada temennya ngobrol kan gitu. Beda, maksudnya meskipun Mbak Rewang dengan ada mama. Iya kan beda. Aku nggak bisa bohong bahwa waktuku 24 jam aku habiskan ada di gym, ada berkumpul dengan teman-teman, kerja, MC segala macam siaran gitu ya. Tapi aku dalam 24 jam kehidupanku, aku akan harus making my time. Jadi aku nggak melihat dari durasi, making my time untuk duduk sama anakku dan ngobrol. Mungkin nggak duduk, mungkin di tempat tidur, ya mungkin kayak dia lagi main atau dia lagi mau tidur, mesti tak bruk aku masuk ke tempat tidurnya dia. Maksudnya ngobrol. Apa, Ya sesuatu yang ringan-ringan, something light kayak misalnya. Gimana rezim? Jadi kayak rezim ini apakah kamu setuju untuk dilanjutkan? Enggak pembicaraan enggak gitu. Jadi pembicaraanku kayak APBN dari Presiden Jokowi sudah kamu cek hari ini untuk anggaran pengeluaran dan pemasukan. Ngomongku gitu. Dia jawabnya langsung cepet gitu. Ya obrolan sing santai lah bro. Contohnya? Jangkrik. Ya kayak misalnya Ran, Dek. Ma. Misalnya. Iya kak. Kadang-kadang dia sekali. Mama tak kira siapa. Kudu. Ya ampun. Iya. Mama tak kira ibu tiri. Apa kan kayak gitu kan. Enggak mesti kan. Mama Ya apa obrolannya? Kan ayo tanda tangan. Paling tak mulai dari sotenan. Tanda tangan sekolah buku agenda itu loh. Tanda tangan buku agenda. Kamu gak butuh tanda tangan kita. Kayak yang terakhir ini. Gak usah mah. Loh, kok tumben kamu gak ya kan tiap hari ada tugas. Kau gak usah kan kau pakai tanda tangan mama lagi ngono. Mah, tak kasih tahu apa. Aku bisa niru tanda tangannya mama. Buangsat pak anakku pak. Hah? Aku ngomong niru tanda tangan. Coba lihat udah berat. Aku nggak akan marah. Tapi instead of aku coba sih lihat. Jago nggak kamu niru tanda tanganku? Mana. Kamu nggak keras sama anak ya? Hah? Nggak keras ambil anakmu? Aku pernah satu kali sangat keras sama dia dan itu mengakibatkan dia tak pukul sama hanger waktu itu. Tak gubuk ambil hanger gantungan baju. Buak! Itu dia kelas TKB gara-gara nggak mau belajar. Bisa lagi ngecap. Iya, jadi awakku bentuk ono hanger nang mburi ngene. Kak, itu sampai itu ngecapnya gak hanger tok. Kakak, iku mereknya Pak Toto. Wong wis gak ono, guys. Jadi ono hanger iku hanger plastik itu loh, biasa itu kan yang hanger yang ngiring-ngiring ini loh. Nah, jadi aku dikira mama yang keras Pak, ambek anaknya aku bes gitu nek. Itu pun dia ingat loh sampai sekarang. Jadi dia tuh dia bisa mengingat kayak aku masih ingat TKB. Terus dia tuh ngomong gini, aku masih inget kok mama tuh loh dulu pernah mukul aku pakai hanger. Itu satu kali loh itu aku nggak pernah lagi, aku nggak mau melakukan itu. Jadi itu dia masih ingat sampai sekarang. Dia bilang mama pernah mukul aku. Dalam hatiku, so hari iki iso inget aja yo apa yang pernah aku lakukan. Itu TKB loh men, ngerti nggak? Iya. Dan itu memang benar. Jadi psikolog itu sempat ngomong, Bu, sesuatu kejahatan yang pernah ibu lakukan pada dia itu akan terus membekas di dalam ingatannya dia sampai kapanpun. Dan itu benar. Terus ya apa cara saya menghapus memori jelek itu? Itu butuh waktu, Bu, dan itu nggak sebentar. Dan itu benar memang. Sampai dia umur sekarang 12 tahun ya. Dia itu kan 6 tahun. Dia bilang, aku masih ingat kok mama pernah. Jadi kayak misalkan nih ada satu kita nonton TikTok misalnya. Ada anak misalnya apa Instagram gitu. Anak melaporkan pernah di apa orang tua gitu. Dia tuh bisa tiba-tiba muncul lagi dengan, mama dulu pernah juga mukul aku kok, aku inget dipukul pakai gantungan baju gitu. Ya ampun Ren, masa masih diinget sampai sekarang Rek? Kan mama udah minta maaf berkali-kali. Ya enggak apa-apa, ya Eren kan juga salah waktu itu. Itu loh. Nah, jadi kalau kamu menghadirkan peran ayahnya gimana, Cik? Aku tidak pernah berusaha keras untuk menghadirkan peran seorang ayah sih di hidup. Dalam dirimu sendiri untuk menunjukkan Nah iya makanya aku sendiri tidak pernah menghadirkan peran ayah di dalam hidup. Tapi dia tahu bahwa aku adalah sosok seorang single mom. Jadi gini, aku nggak berusaha keras, nggak berupaya,
dan nggak berekspektasi atau ngoyo, ngerti? Tapi aku membiarkan dia berproses sendiri, ngerti nggak? Jadi berproses seiring dengan waktu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang aku berusaha ini kan, atau kayak kita harus berusaha ini jadi single mom, kita nggak. Jadi kadang-kadang ada satu proses, ada satu waktu di mana aku ngomong sama dia, Ron, mama ini capek loh Ron, sendiri, mesti kayak gini, mesti bayar tagihan listrik, kerja, bayar air, bayar cicil KPR. Ya kadang tak sambati. Kadang mama, kamu tau Ron, mama ini loh, Eren nggak punya papa, mama nggak punya suami. Tau nggak dia bisa komen apa? Ya mama carilah pacar di Tinder. Sumpah, mama buka lah Tinder, cari pacar. Kok ngerti arek iki? Mama carilah pacar di Tinder. Ya apa? Umur 12 tahun loh. Iya tuh. FYI, dia kini sempet match gak sih nang Tinder? Iya, tapi guyu-guyuan cok. Tak ngene no. Lapo sih goblok kon nang Tinder ngono. Aku biyen sempet sih Citra Permata. Wah, kita swipe kanan aja. Ya, gitu. Sempet. Anakmu kayak ngono yo. Anakku Dia, seperti itu. pasti kamu menganggap dia as a partner bisa nih. Nah, jadi gini, Nggak hanya sekedar anak, ini sesuatu yang menurutku sangat lucu. Percaya nggak percaya? Eren di sekolahnya punya teman, kan di kelas 6 sekarang. Teman-temannya dia aku kenal. Dandun, Jeron, Abraham, Akbar, Karsiola, lalu ada aku tahu teman-temannya, aku kenal. Bahkan pacarnya, cewek yang dia kagumi namanya Eileen, itu aku tahu. Cina. Ya, pasti Cina. Cuman aku ya nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Iya. Ya, aku ya agak membenci Cina. Cuman aku nggak seneng ambil Cina. Aku sendiri juga nggak pingin punya pacar Cina. Cuman kok anakku jadi pacaran sama Cina gitu loh. Tapi ya sudah lah, mau diapain. Namanya mungkin itu ya teman kenal. Cuman gini, yang lucu adalah kamu tahu nggak? Teman-temannya itu selalu teman-temannya umur 12 tahun. Kalau aku jemput, aku ke sekolah kan aku mesti nunggu. Tante, what's up? Aku diajak high five. Ambil RSD. RSD kelas 6, sangar Kak. Luar biasa. Berarti kan benar-benar. Tante, gimana tante? Masih sering main FF? Main lah. Loh, aku main segame FF sama anak-anaknya temen. Jadi sama anak-anaknya temenku. Anak teman-temannya anakku. Nah. Sejujurnya sih kalau aku dalam kondisi masih anak kecil ngelihat orang tua yang seperti itu gaul banget loh, seneng banget loh. Kayak gitu, jadi wong tua sing iso ngeblend ambek kanca-kancaku, itu seneng banget loh rasanya. Menurutku yo. Kadang-kadang menurutku terlalu tua, cuman akhirnya mereka jadi kayak sekolah gitu, anakku ulang tahun kapan hari kan dirayain di kelasnya tuh. Aku ikut dateng Mbak, jadi aku ikut dateng ikut ngerayain, terus tak kasih cupcake gitu, tak bagi satu-satu aku di dalam. Weh Abraham, tak gituin, Dandun gitu, terus tante. Jadi tiap kali aku datang, kadang-kadang klakson suka tin tak gituin udah. Weh lagi, gitu. Jadi kayak tin tak gitu. Jadi mereka itu seneng Mbak. Oh nggak tahu nggak kenapa, maksudnya menurut mereka bilang Ron mamamu suwangan Ron gendeng Ron mamamu ini. Jadi aku main FF kan kadang-kadang tante weh mamanya Ron gitu ya. Ya aku ingin di dalam dalam perjalananmu kamu membesarkan anakmu, efek yang dirasakan sama si Eren sendiri itu apa? Kalau sendirian maksudnya mama maksudnya tok, apa? Dia taunya cuma mama tok di sini, ada nggak efek yang efek dulu mungkin ya, kalau sekarang mungkin sudah bisa menerima dengan ini kayak gimana nih efeknya, maksudnya gimana ini? Efek yang dirasakan kayak kehadiran ayah. Dia pernah satu kali waktu, jadi di dalam seumur hidupnya 12 tahun ini dia cuma 2 kali menanyakan, aku masih ingat 2 kali. Satu kali waktu itu dia SD kelas 2 apa kelas 3. Dia pernah bilang, "Ma, papaku ini di mana sih Mas sebenarnya, Ma?" Siapa itu namanya, Ma? Arnold. Oh ya Arnold itu. Kayak apa sih mama? Mama ini nggak bisa tahu WhatsApp dia. Loh, aku mencari. Mama ini mengandung dari Roh Kudus. Oh, Bunda Maria. Ya mungkin siapa tahu kamu bisa menceritakan. Kamu dulu mama melahirkan kamu di kandang Bethlehem. Kak ngono con ceritaan nih gitu. Tapi aku memang ngomong, maksudnya aku ngomong ya di seporsi yang sewajarnya dia. Jadi kayak, ya gimana Ren? Mama, papamu itu dulu mbuh, ya apa pemikirannya? Apa, mama ambil kamu, ditinggal ngalih, ditinggal ngeledak. Gak manu. Papa tuh kok gitu ya Maya? Siapa namanya Ma? Arnold. Iya kok gitu ya sama dia itu Maya? Dia tuh gak kangen sama Eren. Ya gak tahu Mama. Coba Mama WhatsApp aja sekarang. Kangen gak dia sama Eren? Kangen gak dia sama Eren? Lah Mama gak punya ya nomornya. Dia kok bisa Mama gak punya nomornya? Gak tahu. Mama ini di blok WhatsAppnya. Mama ini nggak bisa kontak dia. Ya nanti lah kalau kamu udah besar, udah dewasa, kamu mau cari dia, nggak apa-apa cari. Tapi kan nggak takut nanti ada apa ya? Apa ini? Pola pikir yang salah dari anakmu terhadap
terhadap sebuah pernikahan, terhadap sebuah seorang ayah kayak mana nggak takut ada pemikiran? Enggak, aku nggak pernah punya ketakutan itu. Makanya aku bilang jangan pernah dibuat, jangan pernah menciptakan ketakutan itu kan kita yang menciptakan loh. Jangan pernah punya ketakutan, jangan pernah mencoba menciptakan sesuatu yang mengerikan. Ya. Ngerti ya? Jadi membayangkan hal-hal yang terjadi. Jadi ya itu kan kita kan nggak tahu, kita nggak jalani. Jadi aku nggak berusaha keras untuk kayak aku nih single mom juga adalah seorang ayah, ya biasa ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi makanya aku bilang keluar karakter keluarga ideal. Oh kayaknya kok pincang ya single mom itu punya anak, enggak ada yang pincang. Ya itu baik-baik aja. Soalnya aku ngelihat kamu di luar rumah, karena aku nggak ngerti di dalam rumah seperti apa. Kamu di luar rumah. Ya coba lah kon tinggal ambil aku lah sebulan. Ya apa? Benar. Jajal lah. Boleh, Omong boleh. ngono bojomu sih, oleh Kak. Bojoku sak anak-anakku melok konsisan ya. Ya penampungan cuk namanya badan ambil Soalnya zakat. kan di luar rumah itu kan benar-benar kamu wanita mandiri, Pak. Benar-benar yang menunjukkan sisi feminin dan maskulin dalam waktu yang bersamaan loh. Aku dilakukan ini. Ya kan jangan kaget kalau kadang-kadang aku tuh dibilang wanita berbatang, kadang-kadang kayak gitu, ngerti nggak? Loh itu serius temenan. Iya. Wanita berbatang terus sampai aku nggak ngerti apakah kadar testosteron di dalam diriku ini juga ada 50% apa ya apa gitu ya. Tapi aku nggak lesbi sebenarnya. Aku masih mencintai laki-laki. Intinya ya itu mungkin nggak tahu Tuhan menciptakannya kromosomnya mungkin spesial di dalam diriku atau apa. Tapi kamu di dalam rumah juga kayak gini atau memang lebih keibuan? Enggak, biasa yes. Yes ngene iki santai ngene. Jadi siapapun yang melihat diriku di Instagram, diriku di rumah, diriku di luar rumah, diriku di panggung, ya itu adalah ini. aku. Itu bagus. Itu yang nggak semua orang bisa lakukan karena mereka itu kadang masih menggunakan, termasuk pun juga aku ya. Aku pun kadang masih belum bisa melakukan. Aku di dalam rumah, aku di luar rumah itu bisa. Jadi kamu kalau di dalam rumah kebapaan. Aku kalau di dalam rumah melata sih lebih tepatnya ini. Jadi kan nyamperi anakmu iku ambek kok uget-uget ngengek ngono ya. Oh, kalau di luar selain dukungan, kalau kita bisa bilang selain dukungan finansial ya Cid ya. Menurutmu dukungan apa lagi yang cocok atau diperlukan oleh seorang single mom? Financial support. Selain finansial, aku tadi sudah bilang. Gak ada ya. Apa ya? Mungkin buat kamu nggak ada, tapi buat yang lain mungkin. Siapa tahu yang nonton ini juga seorang single mom kayak gitu. Butuh dukungan apa? Atau iya. Caranya biar tetap stay live lah. Ya, live. Iya ya. Ya. Sebenarnya gini, aku itu kan orang yang paling nggak suka dengan pengalamanmu pengalaman ini belajar dari pengalamanku. Aku tuh paling nggak senang sebenarnya pergi sendiri kemana-mana, jujur aja. Nah, jadi caraku menghibur diri. Kamu pernah lihat aku hampir tidak pernah traveling sendiri. Iya sih. Kalau aku nge-MC ke Bali, bawa becak hias ya kamu kemana-mana. Iya, jadi ada karnavalnya memang. Kadang-kadang juga ada reok. Ding, kadang ada warok di belakangnya. Enggak gitu. Jadi aku aku tidak suka sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang traveling sendiri itu menyenangkan, buat aku enggak. Gak tahu, mungkin silakan dicoba yang lain. Aku suka berada di dalam lingkaran pertemanan atau ketemu dengan orang-orang socialize. Loh, aku introvert. Misalkan ada orang yang introvert, ya itu mungkin kita beda. Jadi apa yang aku terapkan di aku mungkin belum tentu cocok di orang lain. Tapi boleh dicoba, ngerti kan? Aku tidak bilang bahwa ini yang punyaku yang terbaik, enggak. Tapi sebenarnya orang introvert itu nggak ada sebenarnya di dunia ini. Karena kita tuh diciptakan untuk kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Manusia memang dasarnya seperti itu. Iya, hiduplah untuk bisa mengenal orang lain, berada dalam satu lingkungan, gumpul dengan orang. Paling nggak nggak banyak orang, satu orang pun juga bersosialisasi. Ngobrol berdua, bercerita. Kadang nggak perlu bercerita loh. Ono konco nang sebelah gak lapo-lapo, mek rokokan, ngopi, kalau apa ngobrol, duduk berdua gini loh. Itu menurutku itu the best moment. Itu support. Jadi makanya kalau ada teman atau orang yang ada bersama dengan kamu dan duduk di sebelahmu, mungkin dia nggak bisa jadi orang yang bisa memberikan solusi di dalam hidupmu atau nggak bantu kamu apa-apa. Tapi paling tidak dengan dia ada di sebelahmu, duduk denganmu mungkin ya, rokokan bareng. Itu sudah jadi obat penyembuh gitu loh, menurutku. Itu support. Mantap. Terima kasih Citra atas sharingnya, atas ceritanya. Sama-sama. Anakku telepon nih. Anakmu telepon. Iya. Metakon biasa. Mama di mana? Absen. Iya. Gitu. Jadi yang perhatian banget malah ke anakmu.
kamu? Agak sedikit posesif Kebalik anakku ya? sekarang. Hah? Kebalik ya, harusnya ibunya ke anaknya tapi ini anaknya. Kebalik, anaknya nyariin ibunya. Mama ini di mana? Kayak kemarin aku kenalan laki-laki, kayak pacaran, aku nggak pulang. Dia nanyain, Mama nggak pulang ya? Tidur di rumah siapa? Ya aku jawab jujur. Mama Anakmu kenapa? takut tidur di rumah siapa? Iya, Mama tidur di siapa? Karena nggak pulang, kan dia tahu. Ya aku jawab aja jujur. Masa aku bohong? Ngapain aku Enggak, bohong? iya. Karena aku tahu dengan aku jujur, Dia juga jujur. dia kan? juga akan jujur menyampaikan apapun ke aku. Jadi ya, Mama nggak pulang ya kemalaman. Tidur di rumah pacar, ting gitu. Oke Ma, hati-hati ya. Ya sudah. Lifestyle entertainment. Terima kasih. I talkers. Woi.